Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Kita buka pertemuan hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, pekan kemarin, 2 pekan yang lalu ya, kita sudah sedikit mempelajari tentang sejarah dari Mushaf Madinah, sejarah dari penulisan Mushaf, ya, sejarah dari penulisan Mushaf. Tapi sepertinya kemarin sedikit ada kendala karena masih belum familiar dengan Zoom dan nggak bisa share screen. Terus juga banyak mikrofon yang nggak dimatikan, jadi suaranya jadi bentrok. Ya, mungkin sedikit pengulangan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Baik. Jadi seperti yang kita kenal, seperti yang kita bahas kemarin ya. Jadi sejarah penulisan Al-Quran itu sudah terjadi atau sudah ditulis sejak zaman Rasulullah SAW. Ya, walaupun di masa zaman Rasulullah SAW, tulisan mushaf itu ya tulisannya dengan tulisan seadanya. Tulisannya juga dengan alat tulis yang seadanya. Ya, kita juga sudah tahu ya tentang sejarahnya. Jadi penulisan zaman Rasulullah itu tulisannya masih di pelepah kurma, di dedaunan, di daun kering, dan juga bilang di tulang belulang. Nah itu penulisan di zaman Rasulullah SAW dengan dengan alat tulis yang saat itu memang belum seperti sekarang ya. Jadi ketika wahyu turun, Rasulullah SAW langsung menyuruh para sahabatnya untuk menulis wahyu Al-Quran. Nah, pada zaman awal keislaman, pada zaman awal Islam ya, pada zaman awal-awal Islam, jadi Rasulullah SAW hanya menyuruh para sahabat untuk menulis yang datang dari Rasulullah itu hanya Al-Quran, hanya menulis Al-Quran. Nah, kita ya tentu statement beliau yang kita kenal ya, yang diucapkan kepada sahabatnya, la taktubu anni ghairal Qur'an. Janganlah kalian menulis dariku kecuali Al-Quran. Nah itu perintah Rasulullah SAW di saat awal-awal munculnya Islam gitu ya, saat awal-awal keislaman gitu. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya hanya untuk menulis Al-Quran. Nah, saat itu memang para sahabat belum bisa membedakan. Jadi Rasulullah menyuruh seperti itu karena saat itu di awal-awal Islam, para sahabat belum bisa membedakan antara wahyu yang turun berupa Al-Quran dan wahyu yang turun berupa hadis Rasulullah SAW. Ya, saat itu para sahabat belum bisa membedakan. Dan akhirnya di saat akhir-akhir Islam, ya, setelah akhir Islam, sahabat sudah bisa membedakan mana yang Al-Quran dan mana yang hadis. Maka para sahabat menulis semua yang datang dari Rasulullah SAW, baik Al-Quran maupun hadis atau perkataan beliau. Itu di zaman Rasulullah SAW. Pada saat Rasulullah SAW menyampaikan wahyu, Rasulullah juga mendikte para sahabatnya. Jadi turunnya Al-Quran yang kita kenal ya di Lailatul Qadar
ya, dari Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia ya, di Lauhul Mahfuz. Itu saat turun dari Lauhul Mahfuz ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turunnya berangsur-angsur. Dan itu tidak urut dari yang kita kenal sekarang ya, atau yang berada di Lauhul Mahfuz. Nah, itu tidak urut. Jadi seperti yang kita kenal. Jadi ayat yang pertama turun itu di surat Al-Alaq, gitu kan? Ayat 1 sampai 5. Nah, seperti itu. Jadi turunnya nggak urut, nggak berurutan. Nah, saat itu ketika Rasulullah SAW mendiktekan para sahabatnya tentang ayat, jadi Rasulullah SAW juga mengatakan, letakkan ayat ini sebelum ayat ini dan setelah ayat ini. Gitu. Jadi nggak suruh nulis sudah selesai, enggak. Jadi urutannya juga diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Itu di zaman sahabat. Hingga akhirnya Al-Quran menjadi urutan yang seperti kita kenal sekarang ya, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Di zaman Rasulullah pun juga para sahabat menyetorkan ke Rasulullah SAW dengan urutan yang sekarang kita kenal. Di antaranya ada Ibnu Mas'ud, juga Zaid bin Thabit, dan lain sebagainya dari para sahabat yang qurra, gitu ya. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga menyimakkan hafalannya ke malaikat Jibril alaihi salam dengan urutan yang sesuai yang kita kenal sekarang. Nah, itulah, yaitu secara singkat kita berojiah tentang pengulangan ya, kemarin sudah kita sampaikan sebenarnya. Jadi ulang sedikit tentang penulisan Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Berikutnya di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di masa Rasulullah SAW sepeninggal beliau, ya, jadi banyak para kaum muslimin, kaum munafikin, yang mereka murtad, ya, kembali kepada kafiran. Nah, karena banyak yang murtad, akhirnya terjadilah perang di masa Abu Bakar As-Siddiq, yaitu perang Riddah atau perang Yamamah, gitu ya, perang Riddah. Perang yang tujuannya untuk ya tadi itu memerangi kaum-kaum yang murtad tadi, orang muslimin yang murtad tadi. Nah, pada perang itu kaum muslimin banyak yang meninggal. Di antaranya ada yang bilang 70 kaum muslimin yang meninggal, atau bahkan lebih ya. Intinya dari sahabat-sahabat ini banyak pengajar-pengajar Al-Quran yang meninggal. Ini banyak pengajar-pengajar Al-Quran yang meninggal. Melihat ini, Khalifah saat itu Abu Bakar As-Siddiq ya, atas usulan Umar bin Khattab ya, atas usulan Umar radhiyallahu anhu, beliau meminta untuk Zaid bin Thabit menulis Al-Quran. Ya, pada awalnya Abu Bakar As-Siddiq menolak, nah, tapi atas ya Umar bin Khattab membujuk beliau terus, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mau untuk menerima usulan dari Umar bin Khattab tadi. Akhirnya beliau berdua ini meminta Zaid bin Thabit, sahabat Zaid bin Thabit, untuk menulis Al-Quran. Awalnya Zaid bin Thabit juga menolak, gitu. Karena tidak ada di zaman Rasulullah, gitu ya. Di zaman Rasulullah, jadi penulisan Al-Quran dibuka seperti itu tidak ada. Akhirnya atas ya karena dibujuk terus, akhirnya Allah membukakan hati Zaid bin Thabit untuk menerima tawaran dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab untuk menulis Al-Quran. Itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya di zaman Abu Bakar As-Siddiq ini terjadilah penulisan Al-Quran. Semua orang ya, semua para sahabat yang mempunyai hafalan diminta datang untuk memberikan hafalannya ke Zaid bin Thabit tadi ya. Memberikan hafalannya ke Zaid bin Thabit disertai dengan kurang-kurangnya minimal 2 saksi. Jadi saat itu para sahabat yang datang disertai dengan minimal 2 saksi kalau hafalan ini ayat ini memang turun dari Rasulullah SAW gitu ya. Jadi biar
mutawatir. Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, itu ya, itu sampai semua kecuali, jadi semua proses penulisan Al-Quran seperti itu. Jadi nggak sederhana yang kita pikirkan. Jadi ditulis saja udah selesai gitu. Jadi enggak. Jadi sahabat pada saat itu diminta oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk menyerahkan hafalan mereka, ya, disertai dengan minimal 2 saksi. Nah, itu jadilah seperti itu ya. Jadi proses penulisan Al-Quran. Nah, itu semua Al-Quran yang kita kenal itu dari ayat-ayatnya itu seperti itu. Kecuali 2 ayat. Ya, 2 ayat itu yang itu Abu Huzaimah, ya, ada salah satu sahabat Abu Huzaimah yang dulu di zaman Rasulullah SAW diberi apresiasi oleh Rasulullah SAW. Jadi bahwa ketika Abu Huzaimah bersaksi, maka dia ibarat 2 orang. Jadi Abu Huzaimah mendatangkan hafalannya juga di surat awal, di surat Al-Ahzab, dan di surat akhir surat Taubah. Yang ayatnya minal mu'minina rijalun shadaku, nah itu surat Al-Ahzabnya, dan di surat At-Taubah yang akhir, ya coba nanti dibuka ya, surat At-Taubah yang akhir, di akhir ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, yaitu ya azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah itu ya, di ayat itu. Jadi semua Al-Quran yang kita kenal sekarang itu tidak sebelum ditulis itu didatangkan 2 saksi tadi, kecuali di 2 ayat tadi. Nah, itulah proses penulisan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq, dan hanya ada 1 sampel mushaf zaman Abu Bakar As-Siddiq yang sudah dibukukan. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, Al-Quran yang tadi ditulis dibawa oleh Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Umar meninggal, dibawa oleh Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, Ummul Mukminin, dibawa oleh Hafsah, Ibunda Hafsah. Nah, itu di zaman Utsman bin Affan. Jadi ketika Umar bin Khattab meninggal, Quran yang tadinya 1 ini tadi dibawa oleh Hafsah, ya. Nah, setelah di zaman masa Utsman ini, Islam sudah mulai menyebar luas, sehingga orang-orang kalangan non-Arab sudah mulai banyak yang masuk ke Islam, ya. Karena kalangan non-Arab, ya karena non-Arab ya, jadi belajar bahasa Arabnya juga baru-baru, akhirnya mulai terjadi banyak kesalahan. Baik berbahasa Arab atau membaca Al-Quran. Nah, ini disaksikan sendiri oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Itu salah satu seorang sahabat yang menjaga ketat rahasia yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW hingga sekarang. Jadi Rasulullah SAW mempunyai list catatan, ya, melis catatan orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW, dan diserahkan ke Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, sampai sekarang list itu masih terjaga, nggak tahu kemana, nggak tahu. Jadi setelah beliau meninggal itu sudah nggak ada lagi, ya. Itu salah satu sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk membuka list kaum munafik yang ada di zaman Rasulullah. Nah, itu pas zaman Utsman bin Affan, beliau menyaksikan sendiri, sahabat Hudzaifah bin Yaman tadi menyaksikan sendiri di Azerbaijan, ya, di Azerbaijan itu melihat sendiri salah satu. Jadi ada beberapa sahabat yang ada beberapa kaum muslimin yang berselisih saat itu. Bahkan bukan hanya cara bacanya, cara baca Al-Quran, tapi bahkan dari redaksinya ada kesalahan di situ, berselisih tentang itu. Jadi di ayat fa'atimul hajja wal umrata lillah di surat Al-Baqarah, ya, di juz 2, ya, di juz 2 yang bagian tengah. Nah, itu ada kesalahan, ada sebagian kaum muslimin membaca fa'atimul hajja wal umrata bil bait, yang seharusnya lillah menjadi bil bait. Nah, itu menjadi kesalahan fatal. Akhirnya atas usulan Hudzaifah ibnul Yaman langsung mendatangi Utsman bin Affan, khalifah, dan akhirnya mengusulkan untuk menduplikasi Al-Quran yang tadi semula hanya 1. Nah, akhirnya setelah atas usulan Hudzaifah ibnul Yaman tadi, Khalifah Utsman bin Affan meminta Zaid ibn Thabit untuk
menduplikasi Al-Quran yang tadi ditulis oleh beliau di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ya, saat itu Zaid bin Thabit masih hidup. Nah, akhirnya Zaid bin Thabit meminta untuk Utsman bin Affan meminta untuk Zaid bin Thabit untuk meminjam mushaf yang tadi ditulis dari ibunda kita ya, Ibu Hafsah Ummul Mukminin. Nah, untuk diduplikasi. Nah, saat itu di zaman Utsman bin Affan itu ada sekurang-kurangnya 6 duplikasi Al-Quran. Ada yang mengatakan 7 atau 8. Ya, ada yang mengatakan 7 atau 8. Nah, tapi sekurang-kurangnya ada 6 ya. Nah, 6 Quran ini enggak sedikit ya. 6 Quran di zaman Utsman bin Affan itu masih ditulis. Bayangkan tulis Al-Quran 1 biji aja deh, berapa tahun kelarnya. Nah, itu 6 Al-Quran yang dipublikasi di zaman Utsman bin Affan. Nah, itu saat itu jika kita ambil yang 8 ya, jadi di situ kita rinci. Jadi di sini pas zaman Utsman bin Affan itu ada mushaf tadi ya, yang disebutnya Al-Mushaf Al-Imam. Jadi yang 8 Quran duplikasi ini dinamakan Al-Mushaf Al-Imam atau mushaf rujukan. Mushaf rujukan yang mushaf rujukan ya, Al-Mushaf Al-Imam, mushaf rujukan. Nah, itu akhirnya dikirimlah 8 mushaf duplikasi ini ke berbagai negara beserta gurunya tentu. Enggak cuma dikirim doang, tapi dikirim beserta gurunya. Ya. Jadi yang satu ya dikirimnya ya, satu itu diperuntukkan untuk khalifah ya. Itu satu jadi saat itu Utsman bin Affan masih di Madinah ya, di Madinah. Jadi di Madinah kala itu ada 2 mushaf. Di Madinah, berikutnya satu lagi ini untuk khalifah ya, khalifah. Yang kedua itu untuk masyarakat Madinah. Ya. Terus yang ketiga itu dikirim ke Mekah. Beserta gurunya ya. Terus yang keempat dikirim ke Kufah. Yang kelima dikirim ke Basrah. Yang keenam itu dikirim ke Syams. Nah, terus yang ke-7 dan yang ke-8 ini yang menjadi perselisihan. Ada yang bilang ya Al-Bahrain dan Yaman. Nah, inilah 8 mushaf yang dikirim beserta gurunya saat di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Nah, dari sini muncullah para imam-imam yang terkenal ya. Dari Nafi' Al-Madani, ya, Imam Nafi' dan lain sebagainya. Nah, ini di masa Utsman bin Affan. Ya. Ya, kira-kira seperti ini ya, tulisan di zaman Rasulullah SAW hingga masa Utsman bin Affan. Nah, seperti ini. Ini ada yang bisa baca coba? Ya, inilah tulisan di zaman Rasulullah SAW hingga masa khalifah ya. Setelah Utsman bin Affan masih seperti ini. Masih sama. Di zaman Ali bin Abi Thalib pun juga masih model seperti ini juga. Gitu. Nah, mulai setelah zaman Ali bin Abi Thalib mulai ada apa namanya? Ada tambahan-tambahan yang kita kenal dengan harokat, hamzah dan lain sebagainya. Nah, inilah tulisan di zaman di Rasulullah SAW hingga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, ini jadi ya fase perkembangan sebagaimana kebiasaan orang Arab ya di zaman dahulu itu Al-Qur'an itu tidak ada di zaman Nabi, tidak ada harokat ya, tidak ada titik, tidak ada baris atau harokat dan tidak ada hamzah juga. Nah, karena mereka sudah biasa dan biasa untuk membaca Al-Quran yang tanpa titik, tanpa baris, dan tanpa hamzah. Jadi mungkin seperti ini ya. Jadi seperti ini dulu ya. Dulu di zaman Rasulullah tulisan itu seperti ini. Dan bahkan tulisan yang seperti ini udah termasuk modern. Ya, tulisan seperti ini udah termasuk modern. Ya sudah bisa dibaca lah. Fontnya udah modern banget. Jadi dulu nggak ada titik, ya,
nggak ada harokat, ya nggak ada harokat dan juga nggak ada hamzah. Titik pembeda huruf pun nggak ada ya, seperti ini. Nah, ini ada yang bisa baca nggak coba? Coba silakan kalau ada yang bisa baca. Ya, ini wayauma ya, ini wayauma. Nah, ini wayauma yuhsyaru, ada titiknya yuhsyaru, ada ya ini sebenarnya ada hamzah. Ada hamzah karena hamzah dulu di zaman Rasulullah hingga masa khalifah itu nggak ada, ya jadi nggak ada. Ada Allah, ada Allahi, ya. Ilan nar ini hamzah juga. Nah ini fahum yuzaun, ya yuzaun. Nah seperti ini. Ya ini salah satu ini riwayat yang kita pakai seperti ini bacanya. Yuhsyaru ada Allah ilan nari. Fahum yuzaun ini ada hamzah di sini ya. Ada Allah. Nah seperti ini. Ini tulisan di zaman Rasulullah SAW hingga Utsman bin Affan. Nah, terus berikutnya proses tulisan kaum muslimin. Jadi setelah tadi Al-Quran dikirim, nah tentu penyebaran Islam semakin luas ya, hingga sampai ke Indonesia juga. Nah, tulisan kaum muslimin, jadi bahkan di masyarakat Indonesia ya, kaum menengah itu biasanya ke menengah ke atas, biasanya menyalin menduplikat Al-Quran yang diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Ditulis Al-Quran sendiri, dan untuk dirinya sendiri dibaca sendiri, dan untuk diturunkan pada zaman ini ya. Jadi pas zaman awal Indonesia ya, sebelum kemerdekaan ya, tentunya zaman kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, itu mungkin masih bisa ditemui di Indonesia ini di tahun ini. Nanti kalau main-main tahun ini bisa dicek di Museum Baitul Quran. Itu ada tulisan-tulisan Al-Quran dari para pendahulu kita, tulisan tangan. Tulisan tangan. Nah, akhirnya di zaman kita ya, ini udah ada penulisan dan pencetakan mushaf. Cetakan mushaf. Di mushaf sudah dicetak, sudah sedemikian rupa, enak bacanya gitu ya. Jadi itu udah sesuatu yang patut kita syukuri. Baik, inilah 5 fase penulisan Al-Quran hingga sampai ke kita. Ya, ini ya. Ini salah satu manuskrip dulu di zaman Rasulullah SAW. Hingga ini ya sekarang yang masih bisa kita lihat seperti ini. Jadi tulisannya itu nggak ada hamzah, nggak ada nggak ada titik, dan juga nggak ada harokat. Ya, karena mulai saat itu ya. Jadi, nah ini bisa dilihat nih. Jadi setelah perkembangan Islam yang sangat luas, mulai banyak kesalahan dan juga orang-orang ajam seperti kita, ya masuk yang banyak yang masuk Islam, akhirnya mulai banyak kesalahan, gitu. Banyak kesalahan. Akhirnya seiring tersebarnya Islam, mulai banyak kesalahan, dan akhirnya ada mulai terbentuknya harokat atau titik i'rab yang kita kenal dengan sekarang harokat, ya harokat fathah, kasroh dan dhammah. Nah ini mulai ditemukan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali yang wafat tahun 69 Hijriah. Ya. Ditemukan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali pada kekhalifahan setelah ya, kalau harokatnya sebenarnya harokat pada bahasa Arab itu sudah ditemukan pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Akan tapi penulisannya, peletakan dalam Al-Quran, peletakan tanda-tanda harokat-harokat ini dalam Al-Quran, nah itu terjadi setelah masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi konon, jadi awalnya Khalifah saat itu memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk memberikan harokat, ya, memberikan harokat ke dalam Al-Quran. Awalnya menolak, Abul Aswad Ad-Du'ali awalnya menolak, karena ya itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah,
saat itu mulai ada yang namanya, saat itu ada karena Abdul Aswad Du'ali tadi menolak ya. Jadi konon katanya ada apa namanya? Ada konspirasi. Ya. Jadi ada konspirasi antara khalifah dan kaum muslimin saat itu. Jadi diminta oleh salah seorang diminta khalifah untuk membaca, salah seorang kaum muslimin diminta untuk membaca di dekat Abdul Aswad Du'ali, membaca seperti ini. Dibaca ayat ini disalah-salahin gitu ya, disalah-salahin biar Abdul Aswad Du'ali tadi mau untuk meletakkan harokat-harokat di dalam Al-Quran. Nah, jadi ayatnya ini ya, jadi ayatnya di surat At-Taubah ayat 3. Nah, ini kalau salah salah harokat di kata Rasuluh ini, dia akan berubah artinya menjadi lain. Jadi kalau ini artinya ya, Anallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh, itu artinya sungguhnya Allah berlepas diri terhadap kaum musyrikin, begitu juga Rasulullah SAW berlepas diri kepada kaum musyrikin, begitu. Itu arti aslinya seperti itu. Kan tapi tadi laki-laki tadi itu sengaja membaca seperti ini, atau nggak tahu ya, nggak tahu sengaja, nggak tahu emang itu konspirasi atau emang nggak sengaja gitu. Jadi konon katanya itu kesengajaan. Jadi biar Abdul Aswad Du'ali mau untuk memberikan harokat di dalam Al-Quran. Nah, akhirnya terbaca seperti ini, wa rasuli. Hati-hati ya. Jadi cuman beda harokat antara dhammah dan kasroh. Ya. Cuman beda harokat dhammah dan kasroh. Nah, itu bisa merubah arti yang sangat fatal. Jadi artinya yang tadinya sungguhnya Allah berlepas diri dari kaum musyrikin. Begitu juga Rasulullah SAW berlepas diri kepada kaum musyrikin. Itu berubah menjadi begini. Sungguhnya Allah berlepas diri dari kaum musyrikin dan Rasulnya. Nah, itu kan jadi fatal artinya kan. Ya masa Allah berlepas diri dari Rasulullah? Nggak mungkin. Ya kan? Nah, akhirnya mendengar itu, Abdul Aswad Du'ali langsung bergegas ke khalifah dan menyetujui usulan khalifah untuk menuliskan ya titik i'rab atau harokat yang kita kenal ya. Kenapa titik i'rab nanti kalau kita bahas. Jadi harokat yang kita kenal sekarang. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Dan konon nih, karena konon katanya jadi ada beberapa riwayat ya yang menceritakan asal muasal dari Abdul Aswad Du'ali ini meletakkan titik i'rab. Jadi konon katanya juga saat itu beliau lagi duduk-duduk memandang langit bersama anak perempuannya. Nah, terus anak perempuannya bilang gini, ma ajmalus sama. Apa yang paling indah di langit? Apa yang paling indah di langit? Nah, terus akhirnya Abdul Aswad Du'ali menimpali nujumuha, bintang-bintangnya, gitu kan. Nah, tapi saat itu anaknya langsung protes ke ayahnya. Ya abadi, innama ata'ajjab, gitu ya. Wahai ayahku, sungguhnya aku ini menunjukkan rasa takjubku. Akhirnya ketika beliau mendengar anaknya bilang gitu, beliau menimpali, jika kamu ingin takjub, maka bukalah mulutmu, seperti itu. Bukalah mulutmu. Jadi yang tadinya ma'ajmalus sama, nah ini sedikit belajar bahasa Arab ya. Ma'ajmalu as-sama, ma'ajmalus sama. Nah, ketika ini berubah menjadi dhammah, ini menjadi tanda tanya. Ya, jadi pertanyaan. Tapi ketika dia ini berubah menjadi fathah, ini menjadi tanda seru, gitu ya. Nah, ini akhirnya diberitahukan saat itu langsung Abdul Du'ali menghadap ke khalifah dan memberitahukan hal ini. Akhirnya terbentuklah sekarang yang kita kenal dengan ilmu nahwu kalau dalam bahasa Arab, nahwu. Nah, ya, ini sedikit kisah dari awal pembentukan titik i'rab. Kenapa disebut titik? Karena memang bentuknya titik dulu. Harokat yang kita kenal sekarang itu dulunya berupa titik. Ya. Jadi saat itu
setelah beliau menyetujui untuk meletakkan harokat atau titik i'rab, nah beliau mengumpulkan para muridnya yang pintar-pintar ya, muridnya yang pintar-pintar, dan beliau ketika membaca, kalau aku membuka mulutku atau A gitu ya, A, maka taruhlah titik di atas hurufnya. Nah, kalau aku membulatkan bibirku, maka taruhlah titik setelah hurufnya. Itu. Nah, akhirnya setelah beliau membaca, dan selesailah yang kita kenal sekarang. Ya, belum jadi sekarang, jadi harokat ya, harokat. Nah, awalnya Al-Quran ini titik i'rabnya tadi, harokatnya itu berwarna merah. Ini dengan tujuan membedakan mana teks asli Al-Quran dan mana yang tambahan. Kayak dibedakan mana yang titik merah, terus ada harokatnya, ya ada titik merah, terus hurufnya ada titik-titiknya seperti ini untuk membedakan mana yang teks asli dan mana yang tambahan. Gitu. Ya, jadi dulu sebelum kita mengenal harokat seperti ini, awal muasalnya itu berupa titik. Nah ini ya, ini titik i'rab di zaman khalifah. Ya mungkin seperti ini dulu pas di, nah seperti ini ya, ya seperti ini tulisannya, tulisan di zaman khalifah Rasulullah, di zaman Rasulullah hingga khalifah Ali bin Abi Thalib ya, seperti ini tulisannya masih seperti ini, nggak ada hamzah, nggak ada titik, dan nggak ada harokat sama sekali. Nah ini ya, ini potongan ayatnya dari sini, ini kita kenal ya. Nah, ini kata Allah ya, kata Allah. Terus berikutnya ini ada man. Nah dulu nun itu seperti ini bentuknya ya, man. Nah terus berikutnya ada amana. Nah ini alif ya, hamzahnya nggak ada. Man amana bihi, man amana bihi ya, watabghunaha ya, naha, ini naha, iwaja. Nah ini huruf jimnya, ini ainnya. Nah ini kan mirip ya antara ain dengan jim ya, nah, iwaja. Nah seperti ini ya. Dan sekarang Al-Quran sudah sampai ke kita dengan seperti ini, Masya Allah. Bersyukur ya, harus bersyukur. Ya, setelah ada titik i'rab, nah, dan banyak Islam sudah mulai menyebar luas lagi, akhirnya banyak juga kesalahan-kesalahan. Banyak orang-orang yang non-Arab yang tidak bisa membedakan huruf. Dan akhirnya muncullah titik huruf yang dikenalkan oleh Nasr bin Asim al-Laisi yang wafat tahun 90 Hijriah. Nah, beliau memberi tanda titik-titik huruf. Nah, dulu titik yang kita kenal, titik huruf sa, 3 gini, ya. Terus titik huruf ba, dan titik huruf qaf, misal. Nah, itu dulu berupa garis. Ya, berupa garis. Ya, kalau dulu garis itu, kalau sekarang kan garis harokat. Kalau dulu garis itu berupa titik. Seperti ini ya. Ini contoh di sini ada titik 3, berarti dia ada sa ya, huruf sa. Terus ini ada summa, ya kan? Summa. Ya, gitu ya. Ini titik ijam atau titik huruf yang kita kenal sekarang, yang menjadi titik-titik seperti ini, yang dulunya berupa garis pembeda huruf. Nah, setelah mulai perjalanan waktu, seiring berjalannya waktu, akhirnya yang tadinya titik i'rab tadi berubah berupa titik berwarna merah, berubah menjadi huruf mat kecil, ya. Jadi muncul lagi mat kecil, ya, titik. Jadi berubah menjadi mat kecil, maka dikhawatirkan terjadi pencampuran titik. Jadi malah banyak titik-titik nanti ada kecampuran. Nah, sehingga titik ejam yang semula berupa garis miring, ya, garis miring, diubah menjadi titik. Inilah yang berlaku hingga sekarang. Nah ini ya, ini mushaf yang kita kenal sekarang. Oke, ini. Tanda bacanya, ada doma, ada sukun, ada titik-titik. Nah titik yang kita kenal itu ya, titik 2 seperti ini, akhirnya
Jadi titik seperti ini kan yang kita kenal di mushaf kita. Gitu. Ya. Terus akhirnya itu saat ini pas ada titik-titik ini hamzah belum ditemukan. Nah, mulailah ada penemuan hamzah di zaman Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ditemukan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi di tahun ya sekitar seratusan 50-an lah ini ya. Nah, itu yang beliau wafat tahun 170 Hijri, 175 Hijri ya. Nah, ini kan jaraknya sangat jauh. Jaraknya sangat jauh. Ya. Coba di share screen lagi. Gimana? Share screen. Oh iya, baik. Nggak keluar ya? Ini udah keluar? Nah, udah keluar screen-nya? Ya, ya. Oke ya. Baik, alhamdulillah. Ya, ini ya. Jadi tadi penemuan hamzah oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi beliau mengambil huruf ain, kepala huruf ain sebagai hamzah karena kedekatan makhraj ya, karena kedekatan makhraj. Jadi hamzah itu hamzah atau hamzah? Ya. Hamzah atau hamzah. Ya kalau hamzah ini nama orang ya, nama orang. Nah kalau hamzah ini ya, hamzah ini ya. Hamzah ini namanya hamzah. Kalau ha pakai ha itu nama orang. Ya, jangan kebalik ya. Hamzah. Ya, dua-duanya hamzah kalau di kita kan. Enggak ada ha. Ya, gitu. Jadi ini yang kita kenal sekarang dengan hamzah. Nah. Ya. Baik, mungkin ada yang tanyakan dulu sebelum kita lanjutkan? Ya, ini sedikit penjelasan ya tentang tulisan Al-Quran, sejarah tulisan Al-Quran. Jadi kan kita kan mau bahas Al-Quran. Jadi harus tahu dulu nih, kenapa sih kita belajar Al-Quran? Bagaimana sih penulisannya hingga sampai ke kita? Ya, ini salah satu cetakan, berapa cetakan ya? Jadi sempat viral dulu pas tahun berapa gitu ya. Cetakan-cetakan, terus ada orang cetakan berbeda ya, cetakan Al-Quran yang berbeda. Terus mengatakan, oh ini cetakannya sesat gitu. Nah, itu kurang tepat. Ya, cuman beda titik-titik seperti ini nggak masalah. Ya, ini beda titik-titik, ini font ya, bukan Al-Quran yang salah. Karena di zaman Rasulullah kan memang nggak ada titiknya kan. Jadi titik-titik ini kan memang tambahan. Nah, titik-titik ini memang tambahan di masa khalifah. Nah, jadi ini juga ini cetakan-cetakan yang di Maroko ya. Ini ada titik di bawah ya, ada kalau ada huruf fa itu dia titiknya di bawah, sedangkan kalau huruf qaf dia titiknya di atas ya kan. Nah, seperti ini. Yungfikun. Nah, ini juga cetakan yang kita kenal dengan Rasul Utsmani. Nah, ini cetakan ukuran. Nah, kalau ada yang bilang, oh ini Al-Qurannya sesat, nah itu perlu diklarifikasi lagi. Jangan sampai dikit-dikit percaya, hoax banyak tersebar sekarang. Nah, ini juga cetakan Al-Quran ya, ini cetakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Maroko, pakainya seperti ini. Gitu. Bahkan sampai sekarang pakainya masih seperti ini. Titik-titiknya di bawah seperti ini. Nah, itu. Ya, ada yang tanyakan mungkin terkait penulisan Al-Quran. Ya, baik. Aman ya, insya Allah ya. Jadi, seperti ini. Jadi, tulisan Al-Quran di zaman Rasul seperti ini. Dan akhirnya, nah mungkin ya, jadi ini ada hikmahnya. Jadi, Al-Quran ditulis seperti ini, ada hikmahnya. Nah, mungkin ada yang baru kenal dengan sebutan riwayat bacaannya, imam riwayat, imam kiroah. Nah, sebenarnya di dunia ini ya, di seluruh dunia ini, itu ada 14 kiroat. Apa sih kiroat itu? Kiroat itu
cara bacaan Al-Quran yang beda-beda. Nah, itu ada 14 qiraat. Nah, 10 itu yang mutawatir, yang 4 ini ahad. Nah, mutawatir itu apa? Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang, gitu ya, diriwayatkan oleh banyak orang hingga ke Rasulullah SAW. Sedangkan ahad ini, yang 4 ahad ini periwayatnya ada salah satu periwayatnya yang cuma satu doang, gitu. Nah, ini nggak boleh dipakai untuk sholat yang 4 ini. Sedangkan kalau yang 10 ini boleh dipakai untuk sholat. Nah, ini salah satu sedikit perbedaan ya. Nah, ini ada yang baca wa yauma yuhsyaru a'da'ullah. Nah, ini kita baca termasuk ini juga ya. Kita pakai, kalau kita yang di Indonesia ini pakai riwayat Hafiz an Asim. Anak Asim, ya, Hafiz an Asim. Kalau di mushaf itu ada tulisannya biasanya di mushaf yang Madinah. Tuh, ada tulisan Hafiz an Asim. Nah, jadi kita pakai yang ini, wa yauma yuhsyaru a'da'ullah ilan nari fahum yuzaun. Ya. Dan wahia qiraatu jami'al qura' al asyrah ada Nafi' wa Ya'qub. Nah, ini semua qiraah semua qura' dari 10 ini ya, dari 10 ini semua imamnya membaca seperti ini, kecuali Nafi' dan Imam Nafi' dan Ya'qub. Nah, Imam Nafi' dan Ya'qub membaca wa yauma nahsyuru a'da'a. Wa yauma nahsyuru a'da'a. Dan ini keduanya benar. Keduanya benar. Ini benar dan ini juga benar. Jadi Imam Nafi' membaca wa yauma nahsyuru a'da'a. Ini ya. Jadi Al-Qur'an ada 10 imam qiraat yang mutawatir. 10 mutawatir, itu di antara 10 ini, masing-masing 10 ini dia mempunyai 2 rawi. Ya, jadi total ada 20 rawi di sini. Yang masyhur. Ya, ada 20 rawi yang masyhur. Nah, dari 20 rawi ini ada sekitar rawinya itu ada 52 jalur bacaan. Nah, kalau kita belajarnya baru satu jalur bacaan, satu imam, satu rawi, dan satu imam qiraat. Jadi kita belajar tuh baru 1/1000 cara bacaan, ya, cara bacaan yang mutawatir sampai ke Rasulullah. Udah lancar belum nih? Satu ini. Ya, jadi insya Allah nanti di kajian kedepannya, karena kita bahas juga ulumul Quran ya, jadi insya Allah kita bahas juga terkait cara baca Al-Quran juga yang benar insya Allah, ya seperti yang diajarkan oleh guru saya tentunya, diajarkan oleh guru saya. Nah, nanti insya Allah kita mulai dari surat Al-Fatihah untuk tadabbur dan dilanjutkan juz 30 dulu. Juz 30 dulu untuk tadabbur ya. Nah, jadi nanti sebelum tadabbur nanti kita ada sedikit talqin. Jadi membaca Al-Fatihah, saya baca nanti diikuti dan nanti sedikit bahasan terkait ayat-ayatnya. Nah, itu ya. Dan mungkin nanti insya Allah jika ada waktu mungkin akan ada ya perhalakoh-halakoh untuk belajar membaca Al-Quran. Kan sayang banget ya kalau semisal kita udah umur 10 atau udah umur 30 ke atas, 20 tahun ke atas, atau minimal lah 15 tahun ke atas itu udah, ya bahkan umur 5 tahun ke atas belum bisa baca Al-Quran, itu mungkin bisa dibilang aib sekarang. Kenapa aib? Ya dulu Al-Quran seperti ini, bayangkan. Jadi kalau orang ingin baca Al-Quran itu harus belajar dulu bahasa Arab dulu, baru bisa baca Al-Quran. Nah sekarang kita Al-Quran sudah ada harokatnya, ya kan? Sudah ada titik pembeda hurufnya. Nah itu cukup hafalin 26 huruf hijaiyah, terus cara gabungnya, terus harokat A, I, U-nya, sedikit ilmu tajwidnya, sudah selesai kita baca Al-Quran, sudah bisa baca Al-Quran. Ya. Kenapa kita harus baca Al-Quran? Ya harus. Salah satu investasi akhirat kita yang paling besar tuh di Al-Quran ini. Satu huruf di Al-Quran kan 10. Ya kan? Nah, ini yang harus kita sadari. Jadi kalau ada yang belum bisa baca Al-Quran, bisa minta banyak, alhamdulillah di SMK Iptek ini
banyak ya, banyak asatid yang bisa kita mintakan untuk kita minta ajar ke Al-Quran, baca Al-Quran. Ada Ustaz Joko, Ustaz Faiz, Ustaz Titus, banyak gitu ya. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin cukup sekian. Ada yang ditanyakan mungkin terkait sejarah Al-Quran dan lain sebagainya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Aman ya, insya Allah ya. Oh tadi share screen-nya hilangnya cukup lama ya, 10.26. Saya nggak lihat chatnya. Baik, mungkin cukup sekian. Jadi bahasan kita hari ini, insya Allah kita lanjutkan 2 pekan yang akan datang. Masih terkait tentang Al-Quran ya, Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk belajar membaca Al-Quran, mendalaminya, mentadaburinya. Ya, aset terpenting aset terbesar ya, aset terbesar dari dalam hidup ini ya, itu salah satunya Al-Quran tadi itu. Jadi yang satu ayatnya, satu hurufnya itu kita bisa mendapatkan 10 kebaikan, itu sangat besar. Bayangkan kalau semisal kita baca basmalah di surat Al-Fatihah ya. Cukup membaca basmalah di surat Al-Fatihah itu udah berapa kebaikan yang kita dapat. Dua. Ada huruf ba, huruf sin, huruf mim, hamzah, berikutnya ada double lam ya. Double lam, terus huruf ha, terus berikutnya alif lagi, terus huruf ro, huruf lam, huruf ro, ro-nya tasydid bahkan ya. Mulai nanti dihitung atau enggak. Nah, itu huruf ha, huruf mim, huruf alif lagi, huruf nun, alif, lam, ro, terus ha, ya, mim. Nah, itu ada 20. Sekurang-kurangnya ada 20. Ada 20 huruf yang kita baca ketika kita membaca surat Al-Fatihah, basmalah di surat Al-Fatihah. Nah, itu kita sudah mendapatkan 200 kebaikan. Masya Allah. 200 pahala. Ya kan? 200 pahala yang kita dapatkan. Itu cuma baca Bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Fatihah. Nah, gimana kalau kita khatam Al-Quran? Masya Allah lagi. Berapa huruf yang kita dapatkan ketika membaca Al-Quran sampai khatam. Nah, itu yang penting kita syukuri. Nah, sekarang kan udah mulai banyak ya kajian-kajian Al-Quran. Bahkan insya Allah nanti SMK IPTEK juga akan mengadakan seperti itu. Nah, itu semoga menjadi motivasi kita. Jadi jangan sampai wis sepuh opo sinau Quran gitu. Jangan sampai seperti itu. Ya, begitu Bapak semuanya. Mungkin cukup sekian ya kita akhiri pertemuan hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.